bina bi mujarradi irtikabi zillatin wahidatin lakinnahu yumahhiduna la'allana nadhuqu fayaqbiluna wa yaghfiru zallatana wa yasturu awratana fal aqil ya'rifu man huwa al-haqqu bi-dha'ah fayaqbalu alayhi wa yatawajjahu bi kulliyatihi ilayhi wa kullama aznaba taba ila khaliqihi anaba wa la yai'as min rahmati wa yatahabbabu ilayhi bi syukri ni'matihi wa yuwazabu ala dhalika asa an yaktuba minal muhibbin fayatihi al-maut wa huwa mushtaqun ila maulah wa maulahu asyaddu syauqan ila liqa'ihi. Berkata Al-Imam Ghazali rahimahullah, kata beliau, ya ajaba, alangkah anehnya, kata beliau, salah seorang kita membeli seorang hamba, kemudian dia mewajibkan hamba itu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khidmah. Jadi dia wajibkan ketika kita beli hambanya, ditugaskan untuk melayaninya. Kita tegaslah nasihan pihak, kita selalu memberi menasihati hamba tersebut. Atau contohnya kita ada anak buah dan terutama kita anak buah, kita ambil satu orang, mendulukan hamba jadi anak buah. Sekarang ini anak buah manusia orang orang merdeka, jadi anak buah tersebut dijadikan budak, dijadikan pembantu di rumah, atau dijadikan itu pembantu dalam pekerjaan kita. Pokok setiap hari kita bimbing budaknya, kita nasihati supaya budak tadi tunduk kepada bosnya. Padahal budak itu ataupun itu orang hanya digaji sekedar baik. Nah, kita gaji kita berarti sih per bulan ini menyakit umpamanya 2,5 juta. Ketika ada kesalahan di budak tadi, ada kesalahan, cuma sedikit kesalahan, atau ada anak buah tadi sedikit kesalahan, wayang tutuh dia marah kepada budak tadi sejadi-jadinya, wayang bobu alaih, pokoknya benci yang lima budak ini karena satu kesalahan. Bahkan sampai-sampai warubbama mana'ahu martabatahu, bahkan martabat budak disebut-sebut tidak wajar payah dia. Jadi anak buah dia becus, gawi dia becus, begitu kan? Kadang-kadang diusir, kadang-kadang dipecat, begitu maksudnya. Nah, kenapa itu tidak terjadi pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mengaku kita sebagai hamba Allah, betul kan? Kita mengaku kita nih hamba Allah. Kita tidak pernah sama sekali menyadari kalau kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Kita berbuat maksiat, kita berbuat itu, berbuat inilah, benar tak? Zalimlah kita, tidak pernah kita sadari. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang telah menciptakan kita, Dia juga yang menjadikan kita semua. Ketika kita pun melakukan kesalahan, wa naqa'u bi zallatin, kita melakukan kesalahan-kesalahan berkali-kali. Ada dalam motor sebanyak air hujan yang turun. Artinya setiap kali kita melakukan kesalahan, kita berbuat maksiat, tapi tidak pernah Allah mencegahkan nikmatnya dari kita. Pernah ada? Sampai kita dari diberi makan, dari diberi rezeki, pernah tak?
kita berbuat maksiat, pemberian Allah terus Allah berikan. Coba seandainya Allah larang, laulaha la halakna. Kalau nikmat itu Allah cegah kita, la halakna, pasti kita mati. Nada, kita sekian banyak berbuat maksiat di hadapan Allah. Sekian banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, bahkan fatal kulit kesalahan. Tapi Allah tetap meluncurkan kenikmatan untuk kita. Allah beri rezeki, Allah beri kita hidup, Allah beri kita bisa bernafas, Allah beri kita bisa memandang. Ya kan? Padahal wa huwa qadirun 'alal batshi. Allah itu mampu kalau untuk bertindak. Kalau Allah ingin bertindak, pas mampu. Diturunnya azab, diturunnya bencana, mampu. Mampu Allah. Sehingga dikatakan wa huwa qadirun 'alal batshi bina dengan kita bimujarradi irtikabi zallatin wahidatin, sebab satu kesalahan yang kita lakukan. Coba kita kayak budak tadi ada satu kesalahan. Benar? Apa tindakan kita kayak budak tersebut? Habis bilang lucu. Jadi semata betul-betul kita melakukan maksiat. Kalau Allah ingin menindak, jadi tidak arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang kita ini baru satu kesalahan kita, baru satu kesalahan anak buah kita, bahkan tidak segan-segannya kita pecat mereka. Bahkan bukan hanya pecat, kadang-kadang kita siksa kita. Padahal satu kesalahan. Gimana kita dengan Allah? Sholat tidak, puasa tidak, maksiat banyak. Walakinnahu yumahiduna, Allah Ta'ala memberi tempo untuk kita. La'andana tatub, ala barangkali kita bisa kembali kepada Allah. Saat kita bertaubat, fayaqbiluna, Allah masih terima. Allah masih terima. Wa yaghfiru zallatana, Allah pun akan mengampunkan kesalahan kita. Wa yasturu auratana, Allah tutup juga aib-aib kita. Allah tidak beberkan maksiat yang kita lakukan. Pada malam kita berzina, Allah tidak beberkan. Makanya fal aqil, berpikir wahai orang berakal. Ya'rifu man huwal ahaqqu bi-tha'ah. Orang yang berakal itu dia harus kenal siapa sebetulnya orang yang wajib dia taati. Siapa yang begitu baik, begitu menolong, begitu memberikan rezeki kepada kita. Maka oleh karena itu, fayaqbilu alaihi, hendaklah kita menghadap Allah. Wa yatawajjahu bi kulliyatihi ilaihi, hadapkan semua keadaan kita untuk Allah. Jadi mulai sekarang besok kita kampungnya, kembalilah kita ke Allah. Sekian baiknya Allah untuk kita. Udah banyak umat Islam lagi benci. Allah adillah, Allah na'udzubillah. Orang yang macam ini gimana? Padahal sekian baiknya. Wa kullama azhaba, ketika kita melakukan satu dosa, taba ila khaliqihi, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Anaba, Allah tetap terima taubat kita. Wala yai'asu min rahmatihi, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wa yatahabbaru ilaihi bisyukri ni'matihi, hendaklah kita mencintai Allah karena mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah. Wa yuwazibu 'alaiha, hendaklah ia selalu menjaga atas bersyukur kepada Allah, mencintai Allah, mengharap rahmat Allah. Asa
mudah-mudahan kita ditulis termasuk orang yang cinta kepada Allah. Fayatihil maut, saat kematian datang, wa huwa mustaqun ila maula, dia rindu kepada Allah. Wa maulahu, Allah juga asyaddu syauqan ila liqa'i, sangat rindu untuk berjumpa kepadanya. Nah, ini yang kita harapkan. Arti kata dulu mungkin kita latar belakang kita tidak tahu, benar ya? Nah, mana sholat kita, nah mana puasa kita, nah mana jahilnya kita, nah mananya maksiat kita. Oleh karena itu gunakan peluang di masa sekarang untuk bertaubat dan meningkatkan amal ibadah. Cepat-cepat kita bertaubat, mumpung masih ada umur, mumpung lagi ada kesempatan. Kita tidak akan tahu besok bisa hidup atau tidak, dan kita tidak akan tahu lusanya kita bisa sampai atau tidak. Maka oleh karena itu marilah kita bertaubat kepada Allah, dan kita mulai memperbanyaki amal soleh. Kita belum bisa mampu beramal soleh, minimalnya berniat ingin beramal soleh. Yang penting bertaubat dulu lah. Jangan sampai kita nanti ketika di akhirat penuh dengan penyesalan karena kita lalai untuk beribadah. Kita lihat para sahabat Nabi. Qala Abu Darda, berkata Imam Abu Darda di Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Ka'ab al-Akhbar, akhbirni an akhassi ayatin ya'ni fit Taurat. Wahai Ka'ab al-Akhbar, ini kan seorang Yahudi, tapi dia masuk Islam. Kata Abu Darda, dan orang Yahudi, dia seorang pendetanya, ahli kitab Taurat. Jadi ditanya oleh Abu Darda, wahai Ka'ab al-Akhbar, coba ajarkan kepadaku ayat yang paling istimewa yang ada di dalam kitab Taurat. Ayat akhos yang paling istimewa, tolong pada itu. Kata Abu Darda, apa kata Ka'ab al-Akhbar? Yaqulullah ta'ala, tala syauqul abrar ila liqa wa inni ila liqa'ihim la asyaddu syauqa. Tala syauqul abrar. Tala asalnya panjang. Sangatlah rindu melakukan kerinduan orang-orang yang baik untuk berjumpa Allah. Tapi ingat, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin berjumpa kepada mereka, sangat-sangat rindu kata Allah. Jadi kalau ada orang soleh, ia ibadah kepada Allah, rindu ingin berjumpa Allah, maka Allah balas dengan kerinduan kepadanya. Rindu dia tidak ada artinya dibanding dengan rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar itu hamba cepat-cepat kembali kepadanya. Kalau hamba itu tahan mengerindu jong sumut, ya baca boleh rindu boy ya Allah ta'ala boy bismayam deh boleh ujung merindu ujungnya. Qala wa maktubun ila janibiha, tertulis juga di sisinya kitab Taurat, man talabani wajadani wa man talaba ghairi lam yajidni. Kata Allah, siapa yang mencari aku, dia pasti berjumpa kepadaku. Siapa yang mencari selain aku, maka dia tidak akan berjumpa kepadaku, kata Allah. Jadi kalau orang itu selalu beribadah kepada Allah, berharap agar mendapati rahmat dan pertolongan Allah, maka orang itu akan dapat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau mengejar dunia mereka, berharap akan berjumpa dengan Allah, dia akan ketemu dengan Allah. Orang yang mengejar dunia, mengabaikan ibadah, berharap menjumpa
berjumpa dengan Allah, tidak akan bisa. Tapi kalau orang selalu beribadah mengharap berjumpa dengan Allah, maka dia akan berjumpa kepada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ingin mulai sekarang, kejarlah Allah Ta'ala. Jangan kejar yang lain selain Allah. Siapa yang mengejar Allah, Allah pasti akan datang, akan ditemui. Tapi siapa yang mengejar selain Allah, Allah tidak akan menemui. Mengejar Allah Ta'ala bukan dengan cara lari, tapi memperbanyaki ibadah. Kalau mengejar selain Allah, tuntutlah dunia setinggi-tingginya, kejarlah dunia setinggi-tingginya. Tunggu telah dia ada berjumpa dengan Allah. Faqala Abu Darda, asyhadu anni la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Kata Abu Darda, aku bersaksi sesungguhnya aku dulu pernah mendengar sabda Nabi seperti ini juga. Jadi ucapan Nabi itu ternyata ada di kitab Taurat tersebut. Wa fi akhbari Daud alaihi salam anna Allah ta'ala qala ya Daud abligh ahla ardi inni habibun liman ahabbani wa jalisun liman jalasani wa muhnisun liman anasa bi dzikri wa sahibun liman sahabani wa mukhtarun liman ikhtarani wa muti'un liman ata'ani ma ahabbani ahadun a'lamu dalika yaqinan min qalbihi illa qabiltuhu li nafsi wa ahbabtuhu hubban la yataqaddamuhu ahadun min khalqi man talabani bil haqq wajadani wa man talaba ghairi lam yajidni farfadu ya ahlal ardi ma antum alaihi min ghururiha wa halummu ila karamati wa musahabati wa mujalasati wa anisu bi uanisukum wa usari'u ila mahabbatikum fa inni khalaqtu tinata ahbabi min tinati Ibrahim khalili wa Musa bihubbi bin wa Musa najini wa Muhammadun Sofi wa khalaqtu qulubal mustaqim min nuri wa ni'mataha bijalali. Kata Nabi Daud alaihi salam, apa kata Nabi Daud? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Daud, wahai Daud, sampaikan kepada penghuni bumi, sesungguhnya aku sangat mencintai orang yang mau mencintaiku, dan aku akan duduk bersama orang yang mau duduk kepadaku, dan aku akan menjinakkan bersama orang yang jinak dengan menyebut namaku, dan aku akan menjadi teman bagi orang yang mau berteman kepadaku, dan aku akan menjadi orang yang terpilih bagi orang yang telah memilihku, dan aku akan mentaati bagi orang yang taat kepadaku. Tidaklah cinta kepadaku seseorang yang lebih aku ketahui demikian itu yakinnya di dalam hatinya, kecuali aku terima untuk diriku, dan akan aku cintai dia. Tidak akan mendahului cintanya seseorang dari makhlukku. Siapa yang mencariku dengan benar, dia akan mendapatiku. Siapa yang mencari selainku, maka dia tidak akan menemuiku. Maka farqudu, hancurkan wahai ahli bumi, ma antum alaihi min gururiha, sesuatu kamu atasnya dari tipu daya dunia, dan kembalilah kamu ke kemuliaanku, dan ingin bersahabat kepadaku, dan ingin duduk bersamaku, dan jinaklah olehmu denganku, maka aku akan jinak kamu, dan aku akan segerakan kamu untuk mencintai kamu. Aku akan segera untuk mencintai kamu. Sesungguhnya aku menciptakan, kata Allah, akan lembutnya tinata ahbabi,
akan lembutnya kekasihku daripada kekasih Ibrahim Al-Khalil, dan Nabi Musa yang munajat kepadaku, dan Nabi Muhammad orang yang pilihan, dan aku jadikan hati orang-orang rindu dari cahayaku dan nikmatnya dan dengan kebesaranku. Apa maksud di sini? Maksud daripada Nabi Allah kepada Nabi Daud menyampaikan kepada umat agar mereka itu beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Di saat orang tersebut sungguh luar biasa dia ibadah kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian dia mengharap lagi ibadah lagi kepada Allah, agar dia mengharap jinah dengan Allah, Allah pun akan menjinah mereka. Beribadah kepada Allah agar Allah itu selalu merahmatinya, Allah pun akan merahmati orang tersebut. Intinya semua itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau beribadah kepada Allah. Itu hebatnya. Jadi kita sekarang ini jauh dari kita, jauh kita. Dulu ada seorang ulama, beliau itu pernah mendengar bahwasanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu terkenal wanita salehah dan orang yang sangat dicintai Allah. Nah, kemudian dia amaliyahnya baca Quran itu 40 kali khatam di dalam kubur. Karena Rabi'ah Adawiyah itu di rumahnya ada kubur, masuk ke dalam kubur baca Quran 40 kali khatam. Baca Quran, sholawat kepada Nabi itu tidak lepas dari 50.000 kali. Belum zikir kepada Allahnya 70.000 kali setiap hari. Jadi luar biasa. Ketika ditanya apa, satu ingin beliau agar Allah Ta'ala mencintai beliau. Bahkan ada orang ingin melamar. Kata orang Rabi'ah ini cantik orang. Jadi orang melamar, orang kawin keki katanya. Pelamar banyak, kelas-kelas level apa sebaik ulama. Sekarang orang nanya, siapa yang menjamin masuk surga? Orang kawin kayaknya, kalau orang lah jamin masuk surga. Dia mundur dari dalam berapa? Siapa yang berani jaminnya? Nada. Karena beliau selalu takut sama Allah masuk neraka. Jadi ibadah itu luar biasa. Maka ada seorang habaib, karena dia mendengar Rabi'ah baca Quran di kubur itu 40 kali, dia maton kepada orang laki kalah ke orang betina. Masuknya ke kubur, bikinnya di kamarnya kubur, baliknya kan masuk 70.000 kali macam. Jadi orang dulu berebut mangkalnya ibadah. Beda kayak orang kita. Kita ini kalau ada umpama dengar kiai, wah kiai yang zikir 50.000, wajar bolehnya kiai. Itu kami ini yang kayak Nanya salahnya kita punya sebenarnya. Nah, ketika orang berkuat ibadah, kita harus mana pun ada macamnya ya. Nah, kita melihat ada seorang ustaz istiqomah, rajin ibadah, rajin apa, mesti kita cemburu. Masa nih budak merdeka pun itu wah dia beribadah, kapan pun jadi kembali kepada Allah. Macam itu caranya. Jadi kita jadi semangat kita ibadah. Nekat, asal banyak orang ibadah sesuai bodohnya yang keturunan dan macam pun keturunan tahu karena jadi ibadah oh jangan nanya diri berebut kalau ibadah seperti kita mengejar dunia. Kita nak mengejar dunia, kita nak ya berpikir orang lain punya mobil, kita nak mana supaya punya mobil, benar tak? Itu kita untuk dunia, tapi untuk akhirat ini kita. Orang punya rumah, orang mana dapat macam murahnya. Kita lihat pekerjaan macam mana, banting tulang. Dia tahu siang, dia tahu malam, dia tahu pagi, dia tahu petang. Yang penting pun macam murahnya. Nah, akhirnya sukses, benar kan? Nah, kenapa itu hubungan dengan Allah tidak kita nak begitu? Tidak kita nak banting tulang ingin beribadah seperti orang.
Melihat si A rajin ibadah, anak kemudian banting tulang, orang rajin macam nyaya ibadah. Nah ya enak kan, tapi ini kita urusan dunia aja yang kita seperti itu. Tadi dikatakan kalau macam itu silakan dia bisa beroleh, tapi Allah Taala tidak bisa. Tapi kalau orang banting tulang mengejar Allah Ta'ala akan merindukan orang tersebut. Ingat, jangan takut kita zikir. Makanya orang-orang dulu itu seperti Al-Habib, roti ini sering kita baca, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya kan? Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim Al-Attas. Beliau itu luar biasa. Habib Umar ini luar biasa. Itu kalau dia berzikir sama Allah, dia dapat macam ya. Apa isinya? Ya Latif 60.000 kali ini. Ya Latif ya. Saking cepatnya baca ya, 60.000. Makanya digelar Qutbil Anfas. Sekali bernafas sekian bacaan roti anak. Sekali bernafas ya sekian anak zikir lah. Kita ini bernafas ke tanah, ini apa zikir? Orang dulu asal bernafas Allah, turun la Allah, la ilaha illallah, sesuai jadi wali. Yang diri aduh tidak apa, tidak berpahala. Itu jauhnya kita dengan Allah Subhanahu. Itu Habib Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia punya anak murid namanya Ali bin Abdullah Baras. Anak muridnya Ali bin Abdullah Baras. Anak muridnya itu luar biasa, takzimnya ke guru luar biasa, hormatnya ke gurunya. Jadi beliau itu suatu hari sedang mikir gurunya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mikir gurunya. Sambil mikir gurunya tadi, dia lama Assalamualaikum, kata ada tamu kan? Waalaikumsalam, masuk kata dia, masuk. Nyata tak mikir, yang Habib Umar ngobrol terus dengan tamunya. Dia nak bersalam, dia nak apalah, biasa baik. Akhirnya setelah kamu pulang, Ali, tahukah tamu kita tadi siapa? Tahu guru siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Tahu Nabi Khidir yang pertama. Kenapa tunjuk salam keknya? Kenapa? Tunjuk hormat keknya kenapa? Apa jawabnya? Nabi Khidir bukan guru. Yang guru pokoknya kan tahu saya ini. Pokoknya yang guru. Buat apa mau hormat bahasa kita kampung lah? Kau menghormati guru lain, sedangkan guru boleh menghormati. Ternyata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam sebuah kitab menerangkan Al-Barakah biqadri ta'zim. Berkahnya ilmu itu sesuai sebesar berapa besar ta'zim kita ke guru. Kalau kita ta'zim, hormat ke guru, nah itulah ilmu yang akan kita berikan, akan diberikan Allah kepadanya. Kita ini maaf, misalnya lah ada guru naik ada guru kita, ya kan? Kadang-kadang kita lebih menghormati guru lain dibanding guru kita sendiri. Oh, guru lain takzim luar biasa, harganya, tapi guru kita sendiri tidak kita bertakzim. Nak dapat ilmu dari guru dapat, cuma Allah beri sekedar takzim. Mana ada orang itu berani berkorban untuk guru itu mana? Bahkan dia sanggup mengorbankan harta untuk guru lain. Padahal dia tidak pernah ajar kita. Dia tidak pernah mendidik kita, dia tidak pernah mengajarkan agama ke kita, karena kebetulan dia berceramah di tempat kita. Benar? Berjuta-juta kita mentakzimkan guru tersebut. Guru kita sendiri, berapa 1.000, 50.000, ada tadi.
Itu jadi kita kadang-kadang di situ salah kita. Kita wajib menghormati ulama lain, tapi jangan guru kita buang. Jangan guru kita singkir. Ini Ali bin Abdullah kalau kota guru, kota itu Nabi Khidir. Apa tuh gurunya kena? Yang guru bukan Nabi Khidir tapi guru. Lebih baik menghormati daripada menghormati Nabi Khidir. Kenapa pertama ada dari Rasulullah, kedua guruku. Lah aku tayo-tayo dengan adanya pembenting orang gara-gara ada Nabi Khidir deh, tetap guru. Kenapa? Nabi Khidir dia pernah ngajar pusaka urut. Saking takzimnya Ali bin Abdullah itu kan. Kalau cerita macam ini kadang-kadang banyak kita sedih. Kita dulu mungkin ada guru. Benar kan? Sebelum kita kenal agamanya, ada guru yang kita kenal dulu. Mereka lah ngajar Quran kita, lah ngajar hati Allah, lah ngaji Quran kita. Tapi maaf, kata guru yang lebih hebat. Pernah kita puji aja, apalagi kita datangi aja jadi guru kita, apalagi kita hormati Allah Akbar. Kenyataan seperti itu. Apalagi kita mau berkorban untuk guru. Padahal nunya dasar kita si fulana karena apa amalnya ngajar kita sampai kita tahu baca Quran, sampai kita tahu sembahyang, sampai kita tahu jadi imam, sampai kita tahu jadi khutbah. Sebab siapa yang nurah? Yang guru lain itu sekadar menambah ilmu ke kita. Tapi apa yang kita nyatakan? Guru yang lama mana? Ada bukti kita? Ada pengorbanan ke guru lama? Ke orang lain berjuta-juta kita ngelakuin tapi benar? Yang ngajar Quran kita dulu, amam yang ngajar Quran kita dulu. Adakah kita peduli? Kita cium-cium tangan ke orang-orang lain dulu. Ada kita hormati? Nah mana kita selama ini? Kadang-kadang suai kata orang lu, kacang lupa kolek. Macam inilah keadaan. Banyak terjadi. Paham? Nah mudah-mudahan ini terbukti di mata hati kita agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita sambung minggu yang akan datang karena kondisi kurang sehat.